Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Syarifah Rahmah dengan NIM 120 20141. Sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi data lake pada Microsoft Azure. Pertama, di sini pastikan sudah login dan sudah memiliki subscription terlebih dahulu untuk Microsoft Azure. Kemudian di sini kita bisa pilih Create Research. Di sini udah ada research group. Yang pertama kita lakukan adalah membuat research group terlebih dahulu. Jika tidak terdapat research group, di sini bisa langsung klik Create a Research. Kemudian di sini cari research group. Kemudian klik Create Research Group. Di sini saya buat namanya yaitu tugas Big Data tugas 3. Setelah itu review and create. Setelah di sini validation test, kita klik create. Baik, di sini ada notifikasi, kita bisa klik yang go to research group. Dan di sini sudah terbuat research groupnya dengan nama Big Data tugas 3. Kemudian kita akan membuat Azure Synapse Analytics. Di sini kita bisa klik create. Sini kita cari Synapse Analytics. Pilih yang ini, Azure Synapse Analytics. Kita klik create. Kemudian buat Synapse Workspace-nya. Di sini kita pilih research group-nya. Research group-nya yaitu yang Big Data tugas 3. Kemudian workspace-nya kita buat workspace tugas 3. Kemudian di sini bisa pilih regionnya dan juga pilih subscription-nya, data lake-nya. Di sini saya biarkan default. Kemudian account name-nya kita buat baru, yaitu untuk storage-nya. Kita bikin nama storage account-nya yaitu storage tugas 3. Kemudian file system name ini untuk container name-nya, kita bikin baru untuk container name-nya yaitu container tugas 3. Oke, kemudian kita review plus create. Nah, setelah validation sukses, kita klik create. Tunggu hingga selesai deployment. Oke, untuk deployment-nya sudah selesai, kita bisa go to research group. Kemudian di sini sudah ada storage account-nya dengan nama storage tugas 3 dan workspace-nya yaitu workspace tugas 3. Kita open link in new tab aja untuk yang storage account-nya. Nah, kemudian di sidebar kiri kita bisa cari kontainer, kemudian kita klik. Kemudian di sini udah ada kontainer yang tadi kita buat, yaitu kontainer tugas 3. Dan di sini bisa kita klik. Di sini kita bisa menyimpan data-data yang kita miliki, bisa berupa CSV, bisa TXT, bisa Excel, dan data-data lainnya yang akan kita gunakan. Di sini kita klik upload. Kemudian browse for files atau drag and drop. Jadi saya browse file, kemudian kita pilih dataset yang akan kita gunakan. Kemudian klik upload.
Setelah datanya berhasil di-upload, kita bisa ke research group lagi, kemudian kita ke workspace tugas 3. Nah, di workspace tugas 3 ini kita bisa scroll dikit ke bawah. Di sini ada Open Synapse Studio, kita bisa open studionya. Oke, di sini sudah ada tampilan home untuk workspace-nya. Kita bisa expand bagian yang sebelah kiri ini. Kemudian kita klik data. Kemudian di sini kita klik yang link. Nah, di sini sudah ada data lake storage gen 2. Terus kita expand juga yang workspace tugas 3-nya. Di sini udah ada kontainer yang dimana di dalamnya tadi sudah kita upload data yang kita miliki. Kemudian kita klik di sini, tunggu loading sebentar. Nah, di sini udah ada data CSV yang kita punya tadi. Nah, di sini udah ada data CSV yang kita upload tadi. Kemudian kita di bawah NoSQL script, kita klik dulu, kemudian kita klik yang create external table. Baik, di sini udah ada datanya, yaitu datanya di file path container tugas 3 berupa salescreen.csv. Ini kita bisa pilih field terminatornya, di sini di defaultkan aja karena tadi isi datanya itu CSV-nya terminator itu pakai koma. Kemudian kita invert column names agar nanti hasil external table-nya itu column names-nya sama dengan yang di data. Kemudian yang lainnya kita biarkan default saja. Kemudian kita klik continue. Nah, di sini selanjutnya kita select database. Karena belum ada, di sini saya buat database baru. Namanya DB tugas 3. Kemudian kita klik create. Baik, di sini sudah terbuat database-nya. Kemudian kita buat nama tabel untuk eksternal tabelnya. Sini saya buat sales aja untuk nama tabelnya. Kemudian kita open script. Nah, di sini sudah ada template script default yang dibuatkan oleh Azure. Sini kita publish aja. Publish. Kemudian setelah selesai publish, bisa kita run untuk scriptnya. Nah, di sini udah ada hasilnya. Query executed successfully, berarti tandanya di query-nya udah nggak ada error. Kita bisa melihat bahwa datanya sudah ada, sudah masuk sesuai dengan yang di dataset. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat implementasi data lake dengan menggunakan Azure. Di sini juga saya akan menjelaskan setup environment-nya, penyimpanan data, sampai contoh analisis sederhana. Baik, langsung saja. Pertama-tama adalah setting data source. Nah, data source yang digunakan adalah data source berasal dari GitHub. Jadi data source-nya itu adalah dari Kaggle. Data dari Kaggle di download, kemudian diupload kembali ke GitHub. Nah, dari GitHub di sini akan dikoneksikan kembali ke Microsoft Azure-nya. Tampilannya akan seperti ini. Di sini sudah ada data atlet, coach, gender, dan medals dan teams. Tapi untuk contoh ini saya akan menggunakan data atlet saja. Berikutnya adalah ke Azure, buka Microsoft Azure, portal. Nah, untuk penggunaan data pada Azure, kita memerlukan resource group, storage account,
kontainer, folder di dalam kontainer untuk menyimpan datanya, data factory workshop, dan menggunakan Synapse Analysis untuk melakukan analisisnya. Pertama-tama adalah membuat research group. Di research group, pilih create. Karena sudah ada subscription dari Telkom University, kita menggunakan subscription for student. Terus berikan nama research group, misalnya region. Pilih region yang paling dekat karena kita di Indonesia, itu adalah di Southeast Asia. Next, ke text, biarkan default. Next. Nah, di tab sini kita langsung create saja. Jika berhasil, maka resource group akan berhasil terbentuk. Kemudian yang kedua adalah membuat storage account. Storage account di sini berfungsi untuk menyimpan data-data yang dihasilkan pada Azure. Kalau belum pernah membuatnya, maka tampilan ini akan kosong, blank. Create. Di sini subscription-nya masih pakai Azure for Student. Research group-nya memakai research group yang sebelumnya telah dibuat. Lalu membuat storage account name dengan nama yang sudah ditentukan. Regionnya samain kayak sebelumnya. Performance standar, MySQL advanced, biarkan default, networking biarkan default, data protection, encryption dan text biarkan default. Lalu klik menu create, dan nanti akan create storage account sendiri. Setelah storage account-nya di create, kita pergi ke storage account-nya untuk membuat kontainer. Nah, ini storage account yang sudah dibuat. Kemudian kita perlukan ada membuat kontainer untuk menyimpan data-data yang akan digunakan dan sudah digunakan. Ini storage account-nya. Pergi ke di bagian data storage, pergi ke container. Nah, kalau belum ada folder, di sini akan blank juga. Maka buat folder baru untuk kontainernya. Berikan nama kontainernya, misalnya tugas 3. Biarkan default dan lalu klik create, nanti akan create sendiri dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah membuat folder di dalam kontainer. Pertama kita pilih kontainer yang sudah dibuat, yaitu tugas 3, lalu add directory untuk membuat directory baru. Nah, di sini kita bikin sesuai dengan apa yang kita butuhkan, misalnya data raw 1, lalu kita save dan nanti akan muncul seperti ini. Ada data raw, ada data baru.
Oke, selanjutnya adalah membuat data factory workshop. Home, data factories. Sama seperti sebelumnya, jika belum pernah menggunakannya pasti blank di sini, pasti kosong. Kita klik ke create untuk membuat workspace baru untuk data factory. Subscription-nya sama, student hire for student, resource group-nya yang telah dibuat sebelumnya. Nama data factory-nya adalah sesuaikan. Region-nya Southeast. Versinya V2. Next, biarkan default. Di sini biarkan default dan pilih create, dan nanti akan create data factory workspace -nya, dan selanjutnya akan di deploy. Selanjutnya ke home untuk melaunch data factory studionya, kita pilih ke data factory yang sudah kita buat, lalu launch studio. Di bagian ini kita akan melakukan ingest data dari data source yang berasal dari GitHub ke data pipeline-nya. Pertama pilih author, terus pilih pipeline, pilih buat pipeline. Karena ingin melakukan ingest data berarti memerlukan move and transform copy data, drag and drop. Selanjutnya adalah memberikan nama, karena yang kita upload data atlet, maka namanya atlet. Selanjutnya adalah ke source untuk melakukan konfigurasi dataset. Set new, cari HTTP, continue. Karena data source sebelumnya berbentuk CSV, maka pilih yang CSV, continue, beri nama, pada properties, terus calling service, beri nama lagi, terus base URL-nya itu untuk menghubungkan ke data source-nya. Jadi kita buka GitHub, kita pilih data yang akan di-ingest, pilih raw. Nah, ini yang kita gunakan path-nya untuk melakukan ingest data. Authentication-nya kita pilih anonim, karena tidak memerlukan autentikasi. Lalu langsung create saja. Import skemanya none, tidak memakai. Klik OK. Nah, sekarang kita cek apakah data tersebut sudah terhubung atau belum. Nah, data sudah terhubung ya, dari GitHub ke data factory. Dan langkah selanjutnya adalah melakukan penyimpanan dari data factory tersebut, diintegrasikan ke data lake.
Baik, sekarang kita sinkronisasi, pilih new, kita buat storage untuk disimpannya menggunakan Azure Data Lake Storage Gen 2. Continue, karena kalau tersebut CSV maka kita pilih CSV, continue, beri nama properties, buat link. Nah, di sini kita pilih data storage yang sebelumnya digunakan. Selain itu, menggunakan default settingnya, terus pilih create. Nah, lalu akan ada file path, kita pilih file path-nya. Di sini ada kontainer yang sudah dibuat, pilih tugas 3. Nah, di sini ada pilihan data yang akan disimpan nantinya. Pilih data baru, ini data raw yang akan digunakan untuk menyimpannya. Nah, nanti di sini data tersebut akan disimpan. Pilih OK, beri nama datanya, karena datanya athlete.csv. Klik OK. Jika sudah klik OK, nanti akan langsung terhubung ke data lake-nya dan file tersebut langsung terisi. Karena sudah saya gunakan, jadi kita cancel saja. Nah, setelah semuanya ini berhasil, tidak ada seperti ini nih, tidak ada pemberitahuan sinkronisasi atau source atau general dimanapun tidak ada pemberitahuan error, maka klik validate untuk validasi pipeline-nya dan debugging itu untuk menjalankannya. Nah, menunggu beberapa menit untuk debugging. Setelah di debug, maka cek kembali ke data storage-nya apakah data tersebut sudah ada atau belum. Pilih kontainer tugas 3 data raw. Nah, kalau berhasil, maka data tersebut langsung disimpan ke data lake yang berada di data factory, maka proses ingest telah selesai. Tapi jika yang digunakan datanya lebih dari satu, maka pakai cara yang sama, drag and drop sampai data yang digunakan selesai diingest semua. Selanjutnya itu adalah melakukan synapse analysis. Pertama buka synapse analysis dulu. Create workspace terlebih dahulu. Caranya sama kayak create workspace untuk data factory. Resource group, pilih yang sudah dibuat. Pilih namanya. Karena sebelumnya sudah buat data storage, pilih data storage tugas, dan otomatis akan langsung terhubung ke kontainernya. Lalu klik next. Pengaturan ini default sampai ke review and create. Next. Di sini kita akan langsung create data. Setelah create, nanti akan workspace-nya selesai di create,
dan siap untuk dijalankan. Karena kita ke proses yang sudah kita buat, dan jalankan Synapse Studio ini. Nah, di sini kita akan melakukan analitiknya, analitik sederhananya. Sebelum membuat analitik sederhana, kita akan mengkoneksikan kembali, membuat database di Azure Synapse Analytics dengan mengkoneksi datanya ke Data Lake Game 2 yang ada di storage akun. Pilih data. Kalau tampilannya blank tidak ada seperti ini, tapi karena saya sudah buat, maka ada tampilannya data Olympic. Oke, lanjut saja. Buat like database. Di sini kita konfigurasi nama database-nya, misalnya DB Olympic. Link service-nya sudah tersedia otomatis, input folder-nya juga sudah tersedia otomatis. Tapi jika mau upload folder dari lokal, bisa dari sini. Sudah kita formatnya karena CSV, otomatis ini. Selanjutnya, jika sudah buat data yang sudah dibuatnya, selanjutnya adalah memerlukan tables untuk menyimpan datanya. Jadi pencet tables ke from data lake, kita buat nama tabelnya tb_athlete, dan buat link service yang sudah tersedia secara otomatis. Terus select tab, tugas 3, kita pilih kontainernya. Data baru, bukan data baru, data raw. Nah, ini data yang akan kita upload. Pilih klik continue, nanti data tersebut akan langsung terhubung ke database Olympic. Jadi langsung aja ke sini yang sudah dibuat. Nah, di sini sudah ada table atletnya. Di kolom ini juga sudah terisi ya, person name, country, disiplin. Jika lihat di GitHub juga sudah sesuai. Selanjutnya adalah melakukan analisis sederhana, yaitu pergi ke develop, membuat SQL script, new SQL script. Jadi misalnya analisis sederhananya adalah dari data atlet tersebut kita akan melihat di mana saja sih yang atlet berasal dari atlet basket. Dan sebelum merunningnya kita connecting dulu ke database yang dibuat. Kalau tidak ada, bisa di refresh sampai muncul database-nya. Setelah dibuat, kita running, connect. Nah, sudah selesai. Jadi ini adalah outputnya. Output dari query yang telah dibuat. Jadi dengan menggunakan SQL script, kita bisa menggunakan query-query untuk analisis datanya. Bisa menggunakan query sederhana atau query yang lebih advance untuk mendapatkan data yang lebih maksimal.
Sepertinya itu saja implementasi dari saya tentang mengenai Azure. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan visualisasi data dan melakukan sedikit analisis sederhana di Power BI. Kita bisa menggunakan Power BI Desktop. Sini sebelum untuk memulai pastikan sudah login terlebih dahulu. Kemudian di sini bagian home kita bisa pilih yang get data from another research. Kemudian di sini kita bisa pilih get datanya mau dari mana. Karena kita menggunakan Azure, kita bisa pilih Azure. Kemudian karena kita tadi menggunakan Synapse Analytics Workspace, kita bisa cari Synapse Analytics Workspace. Kemudian kita klik, kita connect. Nah, sebelum masuk ke navigator ini, nanti teman-teman akan diarahkan untuk melakukan login terlebih dahulu. Dipastikan loginnya untuk ke akun Microsoft Azure. Jadi setelah loginnya berhasil, akan menampilkan tampilan navigator ini. Bisa dibuka untuk bagian Azure Synapse Analytics Workspace-nya, di-expand seperti ini. Kemudian kita pilih yang workspace yang tadi kita gunakan, yaitu workspace tugas 3. Kemudian di sini klik DB tugasnya. Kemudian kita centang yang table sales-nya. Nah, di sini sudah ada data-datanya, kita klik load. Nah, tunggu hingga datanya selesai loading. Nah, di sini datanya sudah berhasil load. Di sini bisa kita lihat bagian kanan, ada table sales, bisa kita expand. Di sini sudah ada pilihan untuk kolom-kolomnya. Saya akan sedikit melakukan analisis sederhana. Di sini saya akan mencari tahu total penjualan untuk setiap produk lain yang terendah dan tertinggi. Kita bisa pilih visualisasi yang kita inginkan. Di sini saya akan pilih yang cluster column chart. Nah, di sini kita bisa pilih mau menampilkan yang mana. Karena saya ingin tahu produk lain dengan total penjualan terendah dan tertinggi, kita bisa klik total. Kemudian kita klik yang produk lain. Nah, di sini sudah terlihat untuk hasilnya. Sini bisa kita ketahui bahwa yang paling tinggi itu food and beverage, dan yang paling rendah itu health and beauty. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.